huruf illat. Wajhu tasmiyatil hurufil illat. Sisi penamaan huruf illat. Kenapa kok dia dikatakan huruf illat? Faktornya itu apa itu? Jadi ini di sini wajhu tasmiyatu hurufil illat bidzalik. Yaitu sisi penamaan huruf illat tersebut dengan nama seperti itu, apa alasannya? Wa innama summiyat hadhil huruf bi hurufil illah. Hanya saja penamaan huruf-huruf illat ini dengan istilah huruf illat lima waqa'a biha minat taghayyurat al-muttaridah, karena yang namanya bagi huruf illat itu ada perubahan yang akan datang, di antaranya minal qalbi wal hadfi wal iskan, yaitu pembalik, yaitu buang dan dibaca sukun. Yang awalnya nanti seperti ini dibalik menjadi seperti ini, yang awalnya ada akhirnya dibuang ya. Itu akhirnya dinamakan huruf illat. Au naqul, atau kita bisa bilang ini innama summiyat hadhil huruf bi hurufil illah. Kita memberikan nama atau mengatakan ini dengan istilah huruf illat li'annal alil, karena orang yang sakit la yatalaffal illa biha indal anin, tidak bisa mengucapkan, tidak bisa ngomong kecuali dia mengucap seperti a atau au gitu, atau kesakitan. Ketika dia merintih itu, bagaimana orang sakit itu kan ketika dia kesakitan, ketika yang dirintihkan kan suara-suara huruf-huruf tersebut, yaitu au atau aduh, atau yang lain-lainnya. Wa adhafu hadhil huruf ila illat litalaffuzil alil biha. Adapun mengidhofahkan huruf-huruf ini dengan istilah illat, karena apa? Karena ucapannya orang sakit dengan huruf-huruf tersebut. Li'anna min 'adatihim annahum yudhayyifuna syai'an ila syai'in bi adna mulabisa. Karena memang kebiasaan orang yang di sana ketika sakit ya melakukan hal-hal yang seperti itu sedikit demi sedikit. Wa yusamma kullu wahidin minha harfal mad wal lain. Dan terkadang juga penamaan ini dengan istilah huruf mad atau huruf lain. Lamma fiha minal maddis saut wa tadwilihi inda talaffuz biha. Karena apa? Karena di sana ketika dikatakan huruf mad, karena ketika mengucapkan itu ada suara yang dipanjangkan. Jadi istilah penamaan dengan huruf illat ya ada yang mengatakan di sana dia yang mengalami perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, itu yang pertama. Atau kita bisa mengatakan karena kebiasaan orang sakit ketika merintih itu pasti yang disebut huruf-huruf tersebut. Atau juga dikatakan dengan istilah huruf mad atau huruf lain, karena ketika ada huruf tersebut maka suara itu akan menjadi lebih panjang, seperti itu. Wa'lam, ketahuilah anna tasmiyat hurufil illah bi harfil mad wal laisa 'alal itlaq. Tapi harus kamu ketahui bahwasanya penamaan huruf illat dengan istilah huruf mad atau huruf lain itu bukan secara mutlak, bal fihi tafsilun. Justru di sini ada rincian. Wa huwa anna hurufal illah idza kanat sakinatan tusamma harful lain. Ketika ada huruf illat, ketika dia itu mati, maka dinamakan dengan istilah huruf lain. Summa idza kanat harakatu ma qablaha min jinsiha tusamma huruful mad. Kemudian ketika huruf sebelumnya berupa huruf yang di sana berharokat dengan sejenisnya, ya, kalau sebelum mau berharokat dhamma, sebelumnya berharokat kasroh, maka ini dinamakan dengan huruf mad, tusamma huruful mad. Fakullu harfi maddin layyinun wa la yanqis. Setiap huruf mad itu dikatakan dengan huruf lain, tapi tidak bisa dibalik, dan tidak bisa kamu katakan setiap huruf lain itu huruf mad. Tapi kalau huruf mad pasti huruf lain. Li'anna huruful illah, karena apa? Yang namanya huruf illah idza kanat sakinatan wa lam takun harakatu ma qablaha min jinsiha sadaqa 'alaiha annahu harfal lain. Karena yang namanya huruf illah ketika dia mati dan sebelumnya tidak berupa huruf yang di sana berharokat dengan sejenisnya, maka bisa
istilah huruf lain. Wala yasduqu alaiha annaha huruf mad, dan tidak bisa dikatakan dia sebagai huruf mad. Wa idza kana kadzalik fayakunu al-alifu maddan daima. Ketika seperti itu maka alif selamanya akan menjadi huruf mad. Kenapa kok alif menjadi huruf mad selamanya? Lidawami sukunihi ba'da fathatin tunasibu, karena dia selalu berharokat sukun, karena dia selalu sukun dan sebelumnya berharokat. Ini lidawami sukuniha ba'da fathatin tunasibu, karena dia selalu sukun dan jatuh setelah fathah. Wal wawu wal ya tarotan harfal lain, dan wawu ya itu terkadang bisa menjadi huruf lain, seperti yang kamu ucapkan, seperti kama fi qaul dan lafaz al-bai, seperti dalam lafaz al-qaulu dan lafaz al-bai'u. Ini wawu di sini dikatakan dengan istilah huruf lain, dan lafaz bai'u ya-nya juga dikatakan huruf lain. Berbeda kalau huruf sebelumnya berharokat berharokat dhamma sebelum mau, seperti lafaz kunu, maka di sana wawunya dinamakan huruf mad. Dan juga lafaz bi'a, maka ya-nya juga dikatakan huruf mad. Wa ukhra harfa maddin, sedangkan yang lain adalah huruf mad kayak yaqumu wa yabi'u. Wa taratan laisa harfa lainin wala harfa maddin, dan ada kalanya keduanya itu bukan berupa huruf mad dan juga tidak berupa huruf lain. Bal huma bimanzilatis sahih, akan tetapi keduanya berposisi sebagai huruf yang sahih, seperti huruf yang sahih. Wadalika, dan hal tersebut idza waqa'ata fi awalil kalimat, ketika dia berada di awal kalimat. Nahwu wa ada wa yasaro, seperti contoh wa ada dan yasaro. Fa inna kulla wahidin minhuma bimanzilatil huruf as-sahih, karena setiap dari keduanya berposisi seperti huruf sahih. Fa inkila, ketika diucapkan hasilul kalam al-muhtal, kesimpulan pembahasan tentang muhtal, ma bihi harfa illatin asliyah wa tilkal asliyah hiya al-wawu wal ya wal alif, dan asli tersatu yaitu wawu, ya dan alif. Fayalzamu an takuna al alif al asliyah fil fi'li likauniha lam takun asliyatan fihi liwujubi kubulil usulil harokat. Akan tetapi kan dalam masalah seperti ini, wawu, alif dan ya itu katanya bisa yang namanya kalimat muhtal, yaitu salah satu huruf aslinya yaitu berupa wawu, alif dan ya. Fayalzamu an takuna al alif asliyan min fi'li, maka di sini kalau seperti itu menuntut alif juga berupa huruf yang asli di dalam fi'il katanya. Lakinnaha lam takun asliyatan fihi, akan tetapi alif tidak pernah menjadi huruf asli di dalam fi'il. Kenapa? Liwujubi kubulil usulil harokat, karena yang namanya huruf asli itu wajib bisa menerima harokat, sedangkan alif bisa menerima harokat enggak? Seperti contoh ta'ala, kola itu bisa dibaca koala enggak? Enggak bisa, selamanya alif tidak bisa menerima harokat. Padahal katanya kalau dia menjadi huruf yang asli, huruf asli itu kan wajib untuk menerima harokat. Bagaimana jawabannya? Qulna hiya a'idatun kula hurufil illah, maka itu dia kembali kepada huruf illah. Wa hiya a'am min takunu asliyah awaliyah, dan dia lebih umum, maka pada istilahnya nanti dikembalikan dengan penamaan huruf illah, karena yang namanya huruf illah a'am min takunu asliyah itu lebih umum kalau dia menjadi asli wa ghairiha. Jadi walaupun alif tidak bisa menerima yang namanya harokat, maka istilah penamaannya sudah pas kalau itu dinamakan dengan istilah huruf illah, bukan istilah huruf mad saja.
Al asli wal mubdal min hurufin illah, yang asli dan yang diganti dari huruf-huruf illah. Apa yang asli dan yang diganti? Ya nanti kita bahas. Qala wal alifu hina idin takunu munqalibatan anil wawi awil ya. Alif di adapun alif ketika seperti itu maka dia gantian dari wawu ataupun ya. Selamanya ketika ada alif pada kalimat fiil pasti dia ganti pengganti dari wawu atau ya. Pasti. Seperti lafaz qala asluhu qawala, ba'a asluhu bayata. Kenapa kok diganti alif? Karena terkena qaidah. Di mana qaidahnya? Di qawaidul ilal. Dibuka di kaidah pertama, di qawaidul ilal, yaitu idza kana. Coba buka aja, dibuka di yang sudah saya kirim kemarin, dibuka di kaidah pertama. Itu sudah menjadi ketentuan di dalam masalah kaidah ilal, bahwasanya ketika ada wawu atau ya yang di sana berharokat dan jatuh setelah harokat fathah, maka secara otomatis dia diganti menjadi alif. Sudah dibuka kaidahnya? Coba baca kaidahnya yang pertama. Itu kaidah yang pertama, bahwasanya penggantian wawu dan alif itu memang sudah terkena kaidah. Sudah, kita lanjut ya. Kalau seperti itu, kalau sudah tahu tentang kaidah penggantian alif dan penggantian wawu dan ya menjadi alif, masuk pada kaidah yang pertama. Aku hadza jawabu an soalul muqaddar. Ini adalah jawaban dari soal yang dikira-kirakan. Semua ada yang bertanya seperti ini. Ka'annahu sa'ala sa'ilun. Seperti ada orang yang bertanya seperti ini. Akhruful illah kulluha asliyah amla? Apakah semua huruf illah itu semuanya asli atau tidak? Faujiba, maka akan saya jawab, innal wawu wal ya'u taratan, innal wawu wal ya'u taratan asliyatani wal ukhra zaidatani. Bahasanya wawu dan ya ada kalanya dia itu asli dan ada kalanya zaidah. Wal alif la takunu asliyatan abadan, sedangkan alif selamanya tidak ada yang tidak asli. La fil ismi wa la fil fi'li, tidak di dalam ismi juga tidak di dalam fi'il. Yang namanya alif selamanya dia tidak bisa menjadi huruf asli, dia selamanya sebagai pengganti. Tapi kalau wawu dan ya kadang bisa asli, kadang bisa enggak asli. Tapi kalau alif selamanya tidak akan bisa asli. Tidak di dalam lafaz isim dan juga tidak di dalam fi'il. Wa hiya imma zaidatan kama fi daraba, ada kalanya dia itu tambahan seperti pada contoh lafaz daribun, salah ya, bukan daraba. Atau daraba juga bisa kalau kita mengikuti wazan fa'ala. Kalau pada lafaz daribun juga dia tambahan. Wa imma munqalabatun anil anwawin nahwu qola, dan ada kalanya dia gantian dari wawu seperti contoh qola, au an ya'in, atau gantian dari ya nahwu ba. Li'anna istaqra'na bina al-ismi al-mutamakkinah wal af'al, karena kita mengakui bahwasanya bina al-ismi al-mutamakkinah dan af'al. Falam najid al-alif fiha, maka kita tidak menemukan yang namanya alif di dalam lafaz-lafaz ism mungkinah dan fi'il tersebut, illa munqalibatan anil wawu wal ya, kecuali alif tersebut gantian dari wawu ataupun ya, au zaidah ataupun tambah. Jadi masalah alif itu selamanya tidak ada yang berupa huruf asli, dia pasti sebagai pengganti ataupun zaidah. Wa amal huruf fal alif fiha aslun. Wa amal huruf, kalaupun huruf maka alif di dalam huruf maka ada yang asli. Berbeda dalam
huruf. Dalam kalimat huruf alif bisa berupa huruf yang asli, tapi dalam kalimat fiil dan isim yang seperti apa? Isim yang mutamakin, yang di sana bisa diirobi, itu alif selamanya tidak bisa menjadi huruf asli. Ada kalanya dia itu hanya sebagai pengganti atau tambahan. Sedangkan wa amal huruf fal alif fiha aslun. Adapun di dalam huruf maka alif di dalam huruf tersebut adalah asli. Kenapa alasannya? Li annal huruf ghairu mustaqqah wa la mutasarrif. Yang namanya huruf tidak terbuat ataupun tidak ditasrif, fala yu'raf laha aslun ghairi hadzal dzahir. Maka tidak diketahui secara dasarnya seperti apa. Fala ya'til anhu min ghairi dalil. Maka tidak bisa berpindah dari satu tanpa adanya dalil. Fala yuqalu fi alifi ma. Maka tidak bisa kamu katakan pada alifnya ma innaha zaidah, bahwasanya alifnya tersebut zaidah. Maka pada lafaz ma, apakah alifnya tersebut asli atau zaidah? Maka tidak bisa kamu katakan bahwasanya alifnya tersebut zaidah. Kenapa? Di adam istiqaqin tuqadu fiha alifah. Karena tidak ada istilah peristiqaqan. Istiqaq apa? Mengeluarkan dari yang asli, yang wahid. Kemarin kan dari awal kita sudah membahas tentang istiqaq, yaitu ada al-aslu al-wahid yang menurut ulama Basrah adalah masdar, sedangkan ulama adalah fi'il. Al-aslu al-istiqaq minhu berarti ya masdar. Masalah masdar berarti ya yang di sana. Tapi masalah huruf tidak ada yang namanya istiqaq. Di adami istiqaq tuqadu fiha alifuha, yang di sana menghilangkan alifnya. Jadi tidak ada yang mana kalimat dasar, kalimat aslinya itu seperti apa. Nah, memang dia bukan kalimat yang istiqaq. Wala yuqalu inna badalun, dan juga tidak bisa kamu katakan alif pada lafaz ma tersebut kamu katakan itu badal. Li'annal ibdal, karena alasannya yang namanya ibdal, penggantian itu nau'un minat tasarruf, yaitu bentuk daripada tasrifan. Wala tasarrufa lil huruf, sedangkan dalam masalah huruf tidak ada istilah pentasrifan. Wala takunu al alif aula li'annaha la takuna illa sakinatan wal ibtida' bis sakin mu'alun. Dan tidak mungkin juga wala takunu al alif awalan, dan alif juga tidak bisa ditaruh di pertama, li'annaha la takunu illa sakinatan, karena dia pasti mati. Wal ibtida' bis sakin muhalun, sedangkan memulai dengan huruf mati itu muhal. Qauluhu hina idin. Apa yang dimaksud dengan istilah hina idin kok tiba-tiba beliau wal alif hina idin itu? Hina idin itu maksudnya apa? Yaitu hina kaunil fi'li muqtallan biha, yaitu ketika ada fi'il yang di sana diilati dengan alif. Fa'as kotot al jumlah wa umidu anha at-tanwin, kemudian jumlahnya digugurkan terus diganti dengan yang namanya tanwin. Maka hina idin, pada lafaz hina idin di sana ada tanwin wa tanwin yang di sana mengganti pada jumlah yang dibuang. Sudah pelajari nahwunya tentang masalah jumlah yang boleh dibuang. Ya, pada contoh seperti ini hina idin. Pada contohnya adalah pada lafaz hina idin, ketika dia lafaz hina idin di sini ingin membuang jumlah, maka dia ditanwin. Tanwin tersebut iwadon anil jumlah al-mahdhuf, yaitu pengganti daripada jumlah yang dibuang. Yang mana ketika ditampilkan hina kaunil fi'li muqtallan biha. Jadi pembahasannya sebenarnya satu sama lain itu saling mengikat antara nahwu dan shoroh. Ketika kita sudah mengetahui tentang muqtal itu apa secara istilah, terus kenapa faktornya itu, kenapa kok dinamakan muqtal, ya karena berupa salah satu di antara huruf aslinya berupa huruf ilat. Terus kita akan beranjak tentang pembagiannya, anwa'ul muqtal, yaitu macamnya muqtal atau pembagiannya muqtal. Qala, beliau mengatakan wa anwa'uhu sab'atun, adapun macamnya muqtal itu ada
raji'un ilal mu'tal, itu kembali kepada lafaz mu'tal di anwa'uhu. Wa anwa'uhu yaitu anwa'ul mu'tal. Wa dalil ala inhisarihi fiha wa anna hurufil illah fihi imma ayata'addada aula. Ada pun bukti bahwasanya diringkas atau dengan istilah seperti itu karena la'anna wa dalil ala inhisari fiha wa anna hurufil illah fiha imma ayata'addad aula, karena yang namanya huruf ilat ada kalanya berubah bilangan ataupun tidak. Fa illam yata'addad fa imma yakunu fa'u ainu fa'un au ainun au laun. Nah, kalau tidak berubah bilangan maka di sana hanya berubah fa saja atau ain saja atau lamnya saja. Jadi yang berubah yang berupa huruf ilat nanti bisa fa-nya saja atau ainnya saja atau lamnya saja. Ada contoh fa'ala nanti seperti fa'ala. Nanti bisa fa-nya saja yang berupa huruf ilat atau ainnya saja ataupun lamnya saja. Wa in ta'addada fa imma ayyakuna isnaini aw salasa. Ketika di sana berbilangan atau ada beberapa, maka mungkin saja di sana 2 atau 3. Kalau 2 berarti di sana sudah lebih dari 1, atau 3 berarti seluruhnya nanti berupa huruf ilat. Ya. Fa in kanat salasah fa huwa kawawin wa ya'in. Kalau di sana 3 berarti seperti contoh lafaz wawun wa ya'un. Itu semuanya bangunan kalimat semuanya berupa huruf apa? Huruf ilat. Berarti fa fiilnya, ain fiilnya dan lam fiilnya semuanya wawun wa ya'un semuanya berubah. Wa illam yakun salasah fa imma ayyat tariqa au yaktarina. Kalau di sana tidak 3, ada kalanya itu bersamaan, ada juga berpisah. Ayat tariqa berpisah au yaktarina atau bersamaan. Kalau yang bersamaan, kalau yang berpisah dinamakan apa? Fa in taraqa yusamma lafifan mafruqan. Kalau yang di sana terpisah maka disamakan lafif mafruq. Wa ini tarona, kalau keduanya itu bersamaan, fa imma ayyakuna fa'un wa ainan aw laman wa yusamma lafifan makruna. Maka di sana dinamakan lafif makrun. Contohnya apa? Yang lafif makrun syawa. Contoh yang lafif makrun waqo. Ya kan? Kalau waqo, wawu qaf ya. Yang mana wawu dan ya dipisah dengan qaf, maka dinamakan dengan istilah lafif makrun, yaitu terpisah dengan adanya qaf. Sedangkan namanya lafif makrun ada 2 huruf ilat yang di sana bersandingan. Seperti contoh apa? Syawal. Apalagi? Dan tawai. Banyak. Bisa kamu tampilkan contoh-contoh yang lain. Kenapa kok dikatakan makrun? Ya memang adanya 2 huruf ilat tersebut berjejeran atau bersamaan. Sekarang masalah pembagian anwa'ul mu'tal. Yang pertama kita akan membahas ta'riful misal wa hukmuhu. Yang ada isim bina mu'tal itu yang pertama adalah misal. Kenapa kok dinamakan misal? Ya misal dia karena hampir menyerupai sahih, karena yang berada huruf ilat berada di awal. Seperti contoh apa? Wa ada. Sedangkan di awal itu jarang sekali yang istilahnya terkena iklal. Tapi kalau yang di sana di tengah atau di akhir itu sudah sering sekali terjadi pengiklalan. Tapi kalau di awal ya mungkin terkena iklal, tapi ya adanya itu tidak sesering pada ain fiil atau lam fiil. Maka pada masalah ini dinamakan misal karena dia agak menyerupai dengan yang sahih. Kalau al-awwal al-mu'tal al-fa. Adapun yang pertama adalah yang mu'tal fa. Apa itu mu'tal fa? Wa yuqalu lahu. Dan pada yang mu'tal fa itu dinamakan dengan al-misal. Apa alasannya kok dinamakan al-misal? Limumasalatihi as-sahihi. Karena dia menyerupai yang sahih. Fi ihtimalil harokat, dalam kesamaan
Amal wawu fatuhdamu min mudhari'il fi'lil ladzi ala yaqilu. Adapun wawu itu dibuang dari mudhari' yang mengikuti wazan yaqilu bi kasril ain. Wa min masdarihi alladzi ala fi'lah, dan dari masdar yang di sana mengikuti wazan fi maslah. Wa taslamu fi sa'iri tasarrufihi, dan selamat di tasrifan yang lain. Taqulu wa ada, yaitu idatan wa wa'dan. Fahuwa wa'idun wa dzaka ma'udun illa ta'id. Wa kadza wa biko yamiku, dan juga lafaz wa biko yamiku. Tadi contoh wa ada itu ya dia tidak banyak terjadi istilahnya pengiklalan. Ya karena apa? Ya karena dia menyerupai dengan huruf shahih. Dan dari awal dia sudah berposisi di awal itu ya tidak rawan terkena iklal. Tapi kalau di tengah dan di akhir itu rawan sekali terkena iklal. Aku an-naw'u al-awwal min anwa'il mu'tal. Adapun bagian atau macam yang pertama dari bentuk mu'tal yaitu al-mu'tal al-fa. Mu'tal fa dinamakan dengan misal. Dan misal itu ada kalanya misal wawi dan ada kalanya misal ya'i. Wa taqdimuhu li taqaddumihi taw'an. Adapun mendahulukan misal atau mu'tal fa atau misal karena secara peletakan, secara tabiatnya dia memang berada di depan. Karena beradanya pada apa? Pembahasan fa'il berada di depan. Wa yuqalu lahu al-misal, dan dikatakan al-misal li mumatsalatihi as-sahih bis-sihah, karena menyerupainya dengan yang sahih di dalam kesahihannya. Wa qabulul harakat, dan bisa menerima harakat. Fa inna wa'ada wa yasara qadaraba wa nasara. Karena lafaz wa'ada dan lafaz yasara itu sebagai sama dengan lafaz doroba dan nasara. Dan sedangkan kalau nanti dia di tengah pasti akan sudah berubah seperti lafaz qola dan sona. Wal mu'tal qismani, adapun mu'tal itu ada dua, wawiyun wa ya'iyun. Ada mu'tal wawi dan ada mu'tal ya'i. Ay'ani fa'u fi'lihi imma wawan aw ya'an, yakni yaitu fa fi'ilnya ada kalanya berupa wawu dan berupa ya. Wa amal wawu fatudafu minal mudhari alladzi ala wazni yaqilu. Adapun wawu itu nanti dibuang pada fi'il mudhari yang mengikuti wazan yaqilu. Jadi wawu itu nanti seperti contoh wa ada, ya itu tidak boleh dibaca yau itu. Nanti wawu tersebut akan dibuang ketika mengikuti wazan fa'ala yaqilu. Sebenarnya tadi sawa'un kana madhihi ala wazni fa'ala bi fathil ain aw fa'ila bi kasri. Baik di sana dia mengikuti madhi yang mengikuti wazan fa'ala atau madhi yang mengikuti wazan fa'ila. Contohnya adalah nahu wa ada yaitu. Asluhu adalah yau itu. Nah, wa ada asluhu wa ada yau itu semestinya. Kenapa kok di sini kok menjadi yaitu? Fa khudifatil wawu takhfifan. Kemudian wawu tersebut dibuang karena untuk takhfif. Li alla yasqula 'alal lisan, supaya tidak berat di mulut. Li annal wawu sakilah, karena yang namanya wawu itu berat. Li wuqu'iha baina ya wa kasrah, karena dia berada di antara ya dan kasrah. Buka kaidah iklal nomor 7. Kaidah yang ketujuh. Di sana disebutkan bahwasanya ketika ada wawu jatuh di antara harokat fathah dan kasroh, maka wawu tersebut dibuang. Contoh adalah lafaz yau itu menjadi ya itu adalah kaidah iklal. Jadi ya karena sudah terkena kaidah ya harus mengikuti kaidahnya. Liwuqu'iha bainal ya wal kasrah faka'annaha baina kasrataini, seakan-akan dia terjadi berada di antara dua kasrah. Ihdahuma al kasrah al malfudhah, salah satunya adalah kasrah yang diucapkan ba'dal wawi wasani ya'an, yang kedua adalah ya. Wahiyah adapun ya itu ustul kasrah, dan yang namanya ya itu adalah saudara kandungnya kasrah. Jadi kenapa kok dia dibuang ketika
wajib yastalzimu asal, maka terjadi berada berposisinya dia seperti itu menuntut yang namanya berat, menjadikan berat. Faida atharu al-khifah bihadri syai'in minhu falam yazud hazkuliyah. Ketika keringanan tersebut bisa dengan membuang salah satu di antara huruf-huruf tersebut, falam yazud hazkuliyah, akan tetapi di sana tidak boleh membuang ya. Li'annahu alamatul mudhari', karena ya li'annaha huruf hijaiyah itu kan semuanya muannas. Kalau li'annahu itu kan kembalinya ke mudzakkar. Li'annaha alamatul mudhari', karena yang namanya ya adalah menjadi alamat mudhari'. Tapi kalau di sana digunakan li'annahu, mungkin saja li'annahu karena pembuangan ya alamatul mudhari'. Jadi tidak bisa kalau di sana li'annahu, di sana hazfuliyah, mestinya itu kembalinya ke ya li'annaha alamatul mudhari', karena ya menjadi alamatnya mudhari'. Wa hazfuha ihlalun bil maksud, sedangkan membuangnya itu mencederai tujuan. Ma'a karahatil ibtida' bil wawu, serta tidak disukai kalau memulai dengan wawu. Walam yajuz hazful hamzah, dan tidak boleh membuang hamzah. Walam yajuz hazful kasrah, dan tidak boleh membuang kasrah. Li'annahu mu'arrifah lil fi'liyah, karena itu dia diketahui untuk masalah bangunan fi'ilnya. Berarti ini mengikuti wazan fa'ala yafilu. Kenapa kok kasrahnya dibuang? Maka kalau dibuang nanti menghilangkan tanda bangunan wazan fa'ala yafilu. Wa li'annahu yatawalla sakinanil fa' wal ain falam yabqa illa wawu. Maka ya salah satunya yang bisa dibuang adalah wawu. Ya ini alasan, tapi sebenarnya sudah ada kaidahnya. Ketika ada wawu jatuh di antara harokat fathah dan kasrah, secara otomatis wawu tersebut dibuang. Sebenarnya itu sudah menjadi kaidah. Adapun penambahan seperti ini, yaitu sebagai penguraian alasannya saja. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Hukmul fa' fil masdaril mumassal. Hukumnya fa' dalam masdarnya bina misal. Qauluhu wa masdaruhu alladzi ala fi'lah, adapun masdarnya nanti mengikuti wazan fi'lah. Ai wa yuhdafu aidan al-wawu min kulli masdarin ala wazni fi'lah, yaitu yang dimaksud wa masdaruhu alladzi ala fi'lah, yaitu wawunya juga dibuang pada setiap masdar yang mengikuti wazan fi'lah. Bika seril fa wa sukunil ain, yaitu dengan dibaca kasrah fa-nya dan disebut ainnya. Kaidatin wa zinatin, seperti lafaz idatin wa wazinatin dan lafaz wazinah. Wal aslu widun wa wisnun, adapun yang asalnya adalah lafaz widun dan wisnun. Wa inna ma tuhzafu al-wawu minal masdar alladzi ala fi'latin li'annaha mansurah. Hanya saja pembuangan wawu ada di masdar ini yang mengikuti wazan fi'lah ini karena dia dibaca kasrah. Lafaz widun dan wisnun itu wawunya dibaca kasrah. Wa hiya sakilatun alal wawi, sedangkan harokat kasrah bagi wawu itu berat. Jadi kalau yang namanya wawu dituntut mempunyai pasangan kasroh itu tidak cocok. Iya, dituntut mempunyai pasangan doma itu juga tidak cocok. Tidak cocoknya dalam segi apa? Dalam segi beratnya. Nanti kalaupun ada, yaitu nanti sudah terpaksa sekali atau sudah terpaksa banget. Ma'a anna iklaluhu tabi'un iklali fi'lihi. Begitu juga masalah iklalnya mengikuti iklal fi'ilnya. Fakudifatil wawu, kemudian wawu disbuang, wa khurika ma ba'daha, dan huruf setelahnya diberi harokat. Di annal ibtida bisakin muhalun, karena kalau tidak diberi harokat memulai dengan huruf yang mati itu mustahil. Wala
lazima ata utaknis, dan di sana menuntut adanya tak taknis kal iwat anil mahdud sebagai pengganti dari huruf yang dibuang. Faida zala ahadul wasfaini lam yadhafu al wawu. Ketika hilang salah satu sifat lam yadhafu al wawu nahu al waktu. Ketika salah satu sifat ini hilang, maka wawu tidak boleh dibuang. Seperti contoh al-waktu dainun masalah. Lafaz al-waktu tidak bisa dibuang wawunya karena apa? Karena dia sudah tidak lagi berharokat kasroh. Walamma hadafu al-wawu min yaitu, ketika mereka membuang wawu pada contohnya itu hadafu minta itu, mereka membuang juga dari lafaz ta'idu wa'id wa na'id wa in lam tujad illatu halfiha dan juga. Kalaupun di sini tidak ada alasan dalam masalah pembuangan tersebut, karena diikutkan pada bab yang di sana dibuang karena dengan ya mudharaah. Mestinya kan yang boleh dibuang itu yang terkena kaidah yaitu pada ya itu saja kan. Sedangkan pada ta'idu, aidu dan na'idu sebenarnya itu sudah keluar dari kaidah. Karena apa? Tidak berupa huruf mudharaah yang berupa ya, sudah berupa huruf mudharaah yang berupa ta, hamzah ataupun kenapa kok dibuang? Ya karena tardan lil bab, mengikuti di dalam bab, yaitu dikembalikan mengikuti ya semua. Wa taslimu al-wawu fi sa'iri tasarrufihi minal wadi wasmul fa'il wa maf'ul nahwu. Apa itu? Wa ada bahwa wa idun wadaka mau'udun. Adapun pada selain yang lain, ya selain yang dibahas yang dibuang tersebut, ataslamu al-wawu fi sa'iri tasarrufihi minal wadi, fi'il madinya tidak dibuang, wasmul fa'il isim fa'ilnya juga tidak dibuang, isim maf'ulnya juga tidak dibuang. Maka wa ada yaitu wa dan wa ada yaitu idatan. Akhirnya bahwa wa idun wadaka mau'udun. Yang jadi pembuangan cuma pada pada fi'il mudhari dan masdar. Pada selainnya tidak ada pembuangan. Fa'inkilah, ketika ditanyakan lima lam yahdafu al-wawu fi yu'idu mudhari'u aw ada ma'a annaha waqi'atan baina wawin wa kasrah. Kenapa? Dalam lafaz yu'idu wawunya tidak dibuang, yaitu yang menjadi mudhari'nya aw ada yu'idu. Bahkan dia sendiri yaitu berada di antara wawu dan kasroh. Ini wawu dan kasroh apa ya dan kasroh? Au ada yu itu. Qultu inna asluhu yu au itu. Maka saya akan jawab karena asalnya bukanlah yu itu tapi yu au itu. Fa innaha fil asli waqi'atan bainal hamzah wal kasrah. Secara asalnya dia itu berada di antara hamzah dan kasrah, bukan di antara ya dan kasrah. Au ada, ketika lafaz wa ada diikutkan wazan af'ala menjadi apa? Au ada yu itu. Semana asalnya adalah au ada yu au itu. Oke, paham? Qauluhu wa kada wa mikoyamiku, dan begitu juga pada lafaz wa mikoyamiku. Ai hukum wa mikoyamiku, yaitu hukumnya sama dengan wa ada yaitu hukum wa ada yaitu fi jami'i tasarifihi, dalam semua tasrifannya. Wa aslu yamiko adalah yaumiko kayau itu. Dapat asalnya lafaz yamiko adalah yaumiko seperti lafaz itu. Jadi masalah lafaz yau itu kenapa mau dibuang? Karena ada kaidah yang ketujuh di dalam masalah qawaidul i'lal.
Mawadi'u i'adatil wawul misal, tempat mengembalikan wawu misal. Di mana wawu dikembalikan? Ya nanti ada tempatnya sendiri. Ketika setelah dibuang nanti ditarik kembali. Faida uzilat kasratu ma ba'daha, ketika kasroh setelahnya sudah hilang, uidat al-wawu nahu lam yu'ad, maka wawu dikembalikan seperti contoh lam yu'ad. Ya, wawu itu tadi kan dibuang. Ketika setelah dibuang nanti harus ditarik kembali. Kapan dia ditarik kembali? Ketika kasroh yang setelahnya sudah tidak ada. Itu terjadi kapan? Ya ketika dimabnikan majhul. Aqulu idza uzilat kasratu ma ba'dal waw. Ketika kasroh setelah wawu itu hilang, pinahbiya itu uidat al wawu al mahdhufah, dalam contoh lafaz ya itu maka wawu dikembalikan, wawu yang terbuang tersebut dikembalikan. Li zawalil kasroh allati tujibu hadfuha, karena kasroh yang menjadikan dia terbuang sudah hilang. Wa dzalika idza kana al fi'lu mabniyan lil maf'ul, dan contoh itu hal tersebut ketika fi'ilnya dimabnikan maf'ul, seperti contoh lam yu'ad wa fi tanzil lam yalid wa lam yulad. Pada contoh yalid tidak ada wawunya, dalam contoh yulad ada wawunya. Jadi lam yalid dibuang wawunya, akhirnya dikembalikan wawunya ketika pada contoh yulad. Al-misal alladzi la tuhdafa'uhu, misal yang di sana tidak membuang faknya. Kapan itu? Ya, nanti kita bahas. Wa tasbutu fi yaf'alu fi fathil ain kawajila yaujalu. Adapun beliau mengatakan wa tasbutu fi yaf'alu fi fathil ain kawajila yaujalu. Adapun wawu itu tetap di dalam wazan fa'ilah atau fa'ala yang yaf'alu. Yang di sana mengikuti wazan yang yaf'alu bi fathil ain dengan dibaca fathah ainnya, seperti contoh wajila yaujalu. Aqulu wa tasbutu al wawu fil mudhari. Wawu masih berada di dalam fi'il mudhari idza kana ala yaf'alu, ketika dia mengikuti wazan yaf'alu bi fathil ain dengan dibaca fathah ainnya, nahu yaujalu, seperti contoh yaujalu. Li adabil kasrah allati tujibu hadfuha, karena tidak ada kasrah yang mengharuskan dia dibuang. Wa fi yaujalu arba'u lughatin, adapun dalam lafaz yaujalu itu ada 4 bahasa atau ada 4 pengucapan. Bi isbatil wawu, satu dengan cara isbatil wawu atau yaujalu. Yaijalu bi qalbil wawu ya'an, dengan cara mengganti wawu menjadi ya. Li'anal ya akhafu minal wawi, alasannya kenapa diganti ya? Karena ya lebih ringan dibandingkan wawu. Wa ya jalu, dan juga bisa diucapkan lafaz ya jalu bi qalbil wawi alifan, dengan mengganti wawu alifan. Pada lafaz ya jalu wawunya diganti alif. Li'annal alif akhafu minal wawi wa ya, karena alasannya alif itu lebih ringan dibandingkan wawu dan wa yijalu binaqli harakati kharfil mudhara'ah, dan dibaca yijalu yaitu dengan memindah harokat kharfil mudhara'ah minal fathi ilal kasrah, dari fathah menjadi kasrah. Wa qalbul wawi ya'an, dan mengganti wawu menjadi ya. Jadi dalam lafaz ya wajila yaujalu, lafaz yaujalu itu ada 4 pengucapan, dan itu sesuai dengan alas-alasannya semua. Kalau yaujalu itu asli, kalau yaujalu diganti menjadi ya, kalau yajalu diganti menjadi alif, dan kalau yijalu yaitu ya mudhara'ahnya diharokati kasrah, kemudian menuntut huruf wawunya diganti menjadi wawu jadi ya. Hukmu fa'il amri min wajila, hukumnya fi'il amar dari lafaz wajila. Paham tentang misal yang di sana? Insyaallah paham.
Qala ijal asluhu iujal. Lafaz ijal yang mana asalnya adalah lafaz iujal. Kulibat al-wawu ya'an. Wawunya diganti menjadi ya. Kenapa alasannya? Disukuni hawan kisarima, karena dia dibaca sukun dan huruf sebelumnya dibaca kasroh. Coba buka kaidah nomor 8 kalau tidak salah. Itu ya tuntutannya ketika ada wawu mati dan sebelumnya berharokat kasroh, maka dia diganti menjadi ya. Aqulu ijal amrun lil mukhatab min taujal. Adapun lafaz ijal yaitu amar lil mukhatab dari mudhari taujal. Khudifa minhu harful mudhara'ah ya, sebagaimana kemarin bagaimana sih caranya membuat fi'il amarnya dibuang huruf mudhara'ahnya. Wazidat fi awali hamzatun maksurah, kemudian di awalnya ditambahkan hamzah maksurah wa hudifat harakatul lam ay harakatul lam fi lil jazm. Kemudian harokat lamnya dibuang karena jazm kasara yujal. Summa kulibatil wawu ya'an, kemudian wawunya diganti menjadi ya disukuniha karena dia dibaca sukun wa kisar ma qabla kasara ijal, maka menjadi lafaz ijal. Qala fa innin dhamma ma qablaha, ketika dibaca dhammah huruf sebelumnya uidatil wawu maka wawu dikembalikan. Taqulu ya zaidu jal, ya zaidu jal, tapi tidak di dalam tulisannya, di dalam pengucapannya sah. Dan seperti contoh ya zaidu jal, selagi tidak dipisah kalau kamu sambung. Tulfadu bil wawi wa tuktabu bil ya, dilafadzkan dengan menggunakan wawu, ditulis dengan ya. Aqulu idza kana ma qabla al-ya'i al-munqalibah, ketika di sana sebelum wawu yang diganti. Idza kana ma qabla al-ya' al-munqalibah anil wawi dhammatan adat al-wawu al-munqalibah ila asliha. Ketika sebelum ya yang diganti dari wawu itu dibaca dhammah, maka adat al-wawu al-munqalibah, maka wawu dikembalikan kepada aslinya fil lafzi dunal khat, di dalam lafadznya tapi tidak di dalam tulisannya. Maka dalam pengucapannya diucapkan wawu tapi tulisannya tidak. Fataqulu ya zaidu jal, maka kamu akan bilang ya zaidu jal, maka kamu akan bilang seperti itu. Tidak boleh ya zaidu jal, tidak di ya zaidu jal, tidak bisa, tapi ya zaidu jal ketika disambung tulfaz bil wawi, maka diucapkan dengan wawu. Waktu tabu bil ya, sedangkan penulisannya masih dalam bentuk ya. Wa dzalika li annal hamzatil wasli lamma saqatat fi tarji tabqa al ya sakinatan, karena alasannya hamzah wasal ketika dia berada di tengah itu kan tidak dibaca tabqa al ya sakinatan, tapi ya-nya tetap juga dibaca sukun. Wa ma qablaha madmumun fil lafzi, sedangkan sebelumnya itu adalah huruf yang dibaca dhammah di dalam lafaznya. Faqulibatil ya wawan, maka wawu ya-nya diganti wawu li sukuniha karena dia dibaca sukun, wattima mima qablaha, dan dibaca dhammahnya huruf sebelumnya fil lafzi di dalam lafaznya. Wa inna ma qulna fil lafzi, hanya saja kita bilangnya fil lafzi, bukan fil kitab, bukan di dalam masalah khatnya atau tulisannya. Li'annal hamzah sabita, karena hamzahnya masih ada fil khatti di dalam masalah tulisan. Lakin tuktabu bil ya, akan tetapi itu masih ditulis dengan ya disubuti hamzatil wasli fil khatti maksurah, karena hamzah wasalnya masih ada di dalam masalah tulisan. Wahya mani'atun likal bil wa, sedangkan dia tidak bisa likal bil ya wa fil khatti, sedangkan dia tidak bisa diganti, sedangkan ya tidak bisa diganti wawu ya menyegah, ya istilahnya menyegah ya diganti wawu di dalam masalah penulisan. Karena adanya hamzah tersebut, ya-nya tidak bisa diganti wawu di dalam masalah penulisan. Karena yang namanya hamzah wasol ketika dia ditambahkan, maka dia harus berharokat kasroh. Karena kaidahnya ketika
masih menjadi ya. Ini ya wa in kanat sakinatan, karena ya walaupun dia mati dalam keadaan ini, lakin ma qabla hamzatu waslin, akan tetapi sebelumnya berupa hamzah wasl fil khatti di dalam masalah penulisan. Wa dhammatu qabla hamzah, sedangkan dhammah adanya sebelum hamzah wasl tersebut, la qabla ya, tidak sebelum ya-nya. Hatta yang qalibu al ya wa zaidah, mengganti yang menjadi wawu fil khatti. Karena masalah apa, kalau di sana hamzah tersebut masih ada, menuntut ya-nya tidak boleh diganti menjadi wawu. Sedangkan dhammah ada dibaca dhammah sebelumnya, itu pun sebelum hamzah wa asal di seberangnya lagi, yaitu sebelumnya lagi. Wal hamzah mutawassithatun fil khatti bainal ya wa dhammah, sedangkan hamzah berada di tengah-tengah di antara tulisannya, bainal ya wa dhammah wa hiya hazizun hasinun fil khatti, dan dia selalu siap siaga menjaga di dalam masalah penulisan. Yamna'u al ya'a min qilabiha ilal wawi, mencegah ya berganti menjadi wawu fil khatti di dalam masalah penulisan. Wa inna ma tulfadhu, hanya saja wa inna ma tulfadhu bil wawi wa tuktabu bil ya, hanya saja diucapkan dengan wawu dan ditulis dengan ya. Li'anna mabniut talaffuz ala was, karena bangunan pengucapannya berdasarkan wasol wa mabniyul kitabah alal waqfi, sedangkan bangunan penulisan menurut waqaf. Faida wasolta zaida bi izal, ketika kamu menyambungkan lafaz zaidun atau lafaz zaidun dengan lafaz izal, bi ya zaidu zal, dalam lafaz ya zaidu zal, usqitatil hamzatil wasli minat talaffuz, hamzah wasolnya digugurkan di dalam masalah pelafatan atau pengucapannya, maka ya zaidu ya, ketika disambung maka tidak dibaca hamzah wasolnya, tapi langsung disambung ya zaidu jal. Fatakunu al ya sakinatan wa ma qablaha madmuman, sedangkan posisi ya itu masih dibaca sukun dan sedangkan sebelumnya dibaca dhammah. Fatuklabu al ya wa, sehingga ya-nya diganti wawu kapan, di mana fitalaf, dalam fitalafud, dalam pengucapannya, disukuniha wa timami ma qablaha, karena dia bersukun dan sebelumnya berharkat dhammah. Wa idza waqafta ala zaidin, ketika kamu wakafkan pada lafaz zaidin saja, contoh ya zaidu, tanda seru kamu memanggil zaid semama ya zaidu, sudah titik. Ijal, berarti dibacanya ijal, tidak boleh ya zaidu jal. Tapi kalau kamu wakafkan, kamu panggil zaidu ya zaidu, zaid, ijal, takutlah kamu, seperti itu. Summa talaffadha bi ijal asbata hamzatul wasli maksuratan, maka hamzah wasalnya tetap dibaca kasrah. Fatuklabu al wawu ya, kemudian wawunya diganti ya, liwujudi mujibi qalbiha iya, karena ada sesuatu yang menuntut dia diganti. Wa huwa sukunul wawu bisa lima qablaha, yang mana yang mewajibkan dia dibaca sukun dan huruf sebelumnya dibaca kasroh. Ini semuanya sebenarnya sudah kaidah, sebenarnya tidak perlu dipanjang lebarkan, dibaca saja sudah paham. Amma idza kana qablaha kasrah fatul bil ya, ketika sebelumnya dibaca kasrah maka diucapkan dengan ya, wa tuktabu bil ya aidan. Nahu ya Abdullah ijal, ya Abdullahi, kalau pada contoh ya Abdullahi ijal maka boleh, maka karena lafaz Allahi, lafaz hi-nya tersebut karena menjadi mudhaf ilaih yang dibaca kasrah, ya Abdullahi jal. Boleh juga kalau diwakafkan ya Abdullah ijal, kalau disambung pun juga ya Abdullahi ijal. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu fa nahwu yujihu. Hukumnya fa pada contoh lafaz yujihu.
Qala wa fi yaf'ulu bidam kawajuha yaujuhu ujuh la taujuh. Adapun di sini membahas tentang hukum fa pada contoh lafaz yujuhu apa yaujuhu wajuha yaujuhu. Qala wa fi yaf'ulu bidammi kawajuha yaujuhu ujuh la taujuh. Maka di sini membahas tentang yang di sana Pak, yaitu bina misal yang di sana dalam contoh lafaz wajuha. Aku lu watas butu al wawu fil mudhari alladhi ala wazni yaf'ulu. Wawu di sini masih ditetapkan pada fi'il mudhari yang mengikuti wazan yaf'ulu bidammil ain. Seperti contoh wajuha yaujuhu ujuh la taujuh. Lifuqdani ma yajibu hadfuha hina idin. Karena tidak ada lagi sesuatu yang di sana mengharuskan dia dibuang. Wa huwa wuqu'iha bainal ya wal kasrah idil wawu hahuna waqi'atun bainal ya wad dhammah. Karena di sini wawu di sini sudah jatuh di antara ya dan dhammah. Wal mujanisatu bainahuma sabitatun, dan kesamaan di antara keduanya di sini terjadi. Intinya yang dibuang itu pada contoh wa ada ya itu. Kalau fa yang di sana fa'ala yaf'alu dan fa'ula apa yang lain wajuha yaujuhu itu semuanya tidak dibuang. Yang dibuang itu pada contoh wa ada ya itu saja. Yang lain tidak. Sababu hadfil wawi nahu yasau. Tapi di sini ada sebab pembuangan wawu pada contoh yasau. Pada lafaz yasau, padahal di sana itu aslah mengikuti wajan fa'ala yaf'alu. Yasa. Kenapa kok di sini kok ikut dibuang? Mestinya kalau di sana sesuai kaidah yang dibuang adalah wasa'a yasi'u seperti itu. Sababu hadfil wawi nahu yasi'u, sebab pembuangan wawu pada contoh yasi'u. Qala beliau mengatakan wa khudifatil wawu min yata'u wa yada'u wa yasa'u wa yaqa'u wa yada'u. Wawu dibuang pada contoh yata'u yada'u dan seterusnya. Li'annaha fil asli yaf'ilu, karena pada asalnya adalah yaf'ilu. Fafutihat li harfil hal, kemudian dibaca fathah karena ada huruf ha. Nah, kaidahnya kemarin masalah bab yang di sana fa'ala yaf'alu yaitu harus berupa huruf halak. Tapi di sini ya diikutkan di sana. Sebenarnya ini katanya adalah mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu, karena di sini berupa huruf halak akhirnya diikutkan pada wazan fa'ala yaf'alu. Aqulu hada jawabi an su'alin muqaddar. Ini adalah jawaban dari soal yang ya perkiraannya seperti ini. Takdirhu salimna annal wawu qad khudifat min yaidu, bahwasanya wawu itu memang dibuang pada lafaz yaidu liwuqu'iha bainal ya wal kasrah, karena dia berada di antara ya dan kasrah. Falima khudifat min yata'u wa yada'u, lalu kenapa dibuang pada lafaz yata'u dan yada'u, juga lafaz yasa'u? Ma annal wawu lam yaqa' fiha bainal ya wal kasrah, padahal wawu di sana tidak berada di antara ya dan kasrah. Bal waqa'at bainal ya wal fathah, akan tetapi di sana berada di antara ya dan fathah. Falam yujad fiha ma yujibu hadful waw minha, tidak ada sesuatu yang di sana menuntut wawu dibuang. Kenapa kok dibuang? Ya ini mesti terjadi pertanyaan. Jadi saya pun juga salut ketika ada pertanyaan seperti ini. Harusnya kalian itu juga kritis seperti ini itu loh. Ajaba anhu, maka di sana kita jawab bi annal wawu innama khudifat minha, bahwasanya wawu itu dibuang dari lafaz tersebut li annaha fil asli ala yaqilu. Tapi yang menjawab lebih pintar lagi. Karena apa? Secara dasar katanya lafaz tersebut mengikuti wazan fa'ala yaqilu. Fal wawu waqi'atun bainal ya wal kas, maka seperti itu wawu terdapat berposisi di antara ya dan kasrah. Fa khudifatil wawu liwuqu'iha bainahuma, kemudian wawu dibuang karena apa? Ya karena
berposisi di antara hal tersebut. Summa futihatil ain, kemudian ainnya baru dibaca fathah. La wujudani harful halak, karena adanya huruf halak. Ya seperti itulah. Namanya ketika ada pertanyaannya pintar, jawabannya malah lebih pintar lah lagi. Maka harus lebih bisa menjawab lagi. Qala, terus ada kok contoh yang di sana tidak berupa huruf halak. Contohnya apa? Wa min yadharu. Kenapa kok jana juga dibuang? Likaunihi di makna yada'u. Jawabannya lebih pintar lagi karena dia mempunyai arti lafaz yada'u. Lafaz yada'u ada huruf halak, ada huruf halaknya. Jadi wallahu alam, ternyata ya ini seperti ini. Aku loh. Hada aidan jawabu andakrin muqaddar. Takdiruhu law kana khudifa al waw. Law kana hadful waw li wuqu'iha bainahuma lima khudifatil waw min yadharu. Kenapa pada lafaz yadharu wawunya juga dibuang? Kenapa katanya? Padahal di sana tidak ada huruf halaknya. Kalau pada jawaban pertama iya, saya bisa kalau kamu katakan di sana ada huruf halaknya. Terus pada lafaz yadharu itu kan tidak ada huruf halaknya. Kenapa juga dibuang? Di ada miukuiha bainahuma juga tidak terjadi, dia tidak berada di antara ya dan fathah dan kasrah. Walau kana futiha al ain li harfil halak lima lamma futiha fi yadaru. Andaikan pada lafaz yang di sana pada huruf halak yaitu futiha, yang di sana di fathah ainnya karena di sana berada huruf halak. Kenapa pada lafaz yadharu juga dibaca fathah juga itu? Li ada mukhalaf halak fi, sedangkan di sana tidak ada huruf halaknya. Bagaimana jawabannya? Qulna la naslam ada nuku bainahima. Kita tidak salut, kata yang menjawab, tidak salut kalau di sana dia itu tidak terjadi, tidak berada di antara fathah dan kasroh. Fa inna aslu yadharu adalah yadhiru. Karena asalnya lafaz yadharu adalah lafaz yadhiru bi kasril ain. Fal waw waqi'atun bainal ya wal kasroh. Sedangkan waw yaitu berada di antara ya dan kasroh. Fa khudifat lidzalik, kemudian dibuang karena alasan tersebut. Summa futihat, kemudian difathah. Terus alasan pemathahannya kenapa? Padahal dia tidak ada huruf halaknya. Ini yang mestinya dipertanyakan. Yadharu, mana huruf halaknya gitu kan. Summa futihat wa in lam yujad fihi harful ha. Kemudian difathah walaupun di sini tidak ada huruf halaknya. Wah, kok bisa dibaca fathah padahal tidak ada huruf halaknya? Alasannya katanya likaunihi bimakna yada'u, karena lafaz yada'u dan yada'u mempunyai arti yang sama. Pada lafaz yada'u ada huruf halaknya. Waqat tahaqqaqa harful halqi fi yada'u. Sedangkan pada huruf lafaz yada'u di sana ada huruf halaknya. Terus ya, saya pun sampai sekarang masih kalau apa samanya orang beda? Kalau yadharu juga bisa digunakan dengan sendirinya, lafaz yada'u juga bisa digunakan dengan sendiri. Terus apa korelasinya kok harus diikut-ikutkan? Tapi ya wallahu a'lam, ini sudah dijawab. Kalau kamu ingin nambahkan pertanyaan, apa hubungan korelasinya itu apa? Mestinya itu kan sendiri-sendiri. Yadharu ya dia mempunyai arti sendiri, yada'u juga mempunyai arti sendiri. Kenapa kok lafaz yadharu kok harus mengikuti yada'u? Berarti lafaz yadharu berarti dia tidak independen, masih ikut dengan lafaz yada'u. Ya mestinya apa jawabannya? Ya wallahu a'lam. Nanti ini memberikan alasan saja. Karena para ulama itu dalam istilah, dulu saya seringnya debat sama teman-teman di pondok itu, idza da'ufal ulama anil jawab jawabu sama iyun. Ketika ulama itu tidak bisa menjawab dalam masalah seperti ini, maka jawabannya apa? Simai. Ya simai itu apa? Ya memang sudah didengar dari orang Arab seperti itu. Itu dalam masalah ilmu lughah. Tapi di dalam masalah ilmu nahwu, idza da'ufal ulama adil dalam masalah ilmu fikih, maka mereka akan menjawab idza da'ufal ulama anil jawab fa jawabuhu ta'abbudiyun. Masalah fikih pun
pasti kan diberi alasan karena ini. Tapi ketika alasannya sudah mentok, tidak bisa memberikan alasan lagi, maka jawabannya apa? Yaitu ta'abu memang seperti itu. Wallahu a'lam. Namanya juga ketika sudah tidak mampu memberikan alasan, ya alasannya ya sudah terakhir sama iya atau ta'abu. Qala wa amatu madiya yada'u wa yadaru wa hadfil wawi dalilun ala annahu wawiyun. Adapun pada lafaz amatu madiya yada'u wa yadaru wa hadful wawi dalilun ala annahu wawiyun. Maksudnya apa ini? Ada yang paham? Hah? Ada yang paham enggak? Wa amma wa amatu. Ayo baca sarahnya. Aku lu lima tastakmal al arab madiyadau. Aku lam tastakmil al arab, bukan lima tastakmal, ini bukan pertanyaan. Lam tastakmil al arabu madiyadau wa yadaru. Orang Arab tidak menggunakan lafaz madinya lafaz yadau dan madinya lafaz yadaru. Wa kadzalika lam tastakmil ismal fa'il wal maf'ul wal zaman wal makan wal alat wal masdar. Begitu juga mereka tidak menggunakan isim fa'il, isim maf'ul, zaman, makan dan alat, dan juga isim masdarnya. Li'annahuma bimakna taroka fatarokuhuma wastumilat taroka. Kemudian karena dia mempunyai arti taroka, kemudian mereka fatarokuhuma wastumilat taroka, kemudian menggunakan lafaz taroka, tidak menggunakan madi lafaz da'a, tapi menggunakan lafaz taroka. Lafaz yada'u katanya di sini tidak ada madinya. Lada'u dan yadaru itu tidak ada madinya. Jadi amatu di sini berarti tidak menggunakan madi yada'u dan lafaz yadaru. Wa hadful wawi, adapun pembuangan wawu di sini menunjukkan bahwasanya ada lafaz yada'u dan lafaz yadaru itu adalah misal wawi. Karena apa? Orang Arab tidak menggunakan madi yada'u dan yadaru. Tapi di sini pun juga dibantah. Karena apa? Pada contoh mawadda'a. Lafaz wadda'a itu fi'il apa? Fi'il madi. Kenyataannya ada pada lafaz wadda'a. Tapi dalam masalah yang lain ada gak wada'a yang di sana digunakan selain untuk makna meninggalkan? Dan juga lafaz wadaro ada gak? Memang jarang, kita tidak pernah menemukan. Tapi kalau yang di tad'if yang mengikuti wazan fa'ala ternyata ada mawadda'a. Wadda'a di sana mengikuti wazan fa'ala. Lakinna kataku lauka natarqahuma li annahuma bimakna taraka la tarakat yada'u wa yadaru. Andaikan, ya, maksudnya kamu akan protes kan? Andaikan keduanya itu tidak digunakan karena dia menggunakan lafaz taroka, mestinya lafaz yada'u dan yadaru pun juga tidak digunakan. Orang madinya tidak digunakan karena sudah cukup dengan menggunakan lafaz taroka, mestinya lafaz yada'u dan lafaz yadaru pun juga tidak digunakan. Karena apa? Ada mudhoreknya lafaz taroka ya. Iya kan? Mestinya buat apa juga digunakan? Ini protes. Mesti apa banyak yang protes. Kalau kalian paham pasti akan protes. Kenapa kok seperti ini? Ya, ini dari dulu itu tidak akan pernah ada selesai. Selalu ada pembahasan terus. Likaunihima bimakna yatrabu. Padahal keduanya bermakna yatrabu. Wa qauluhu ta'ala mawadda'aka rabbuka. Adapun pada firman Allah mawadda'aka rabbuka bitahfifid dal nadirun lam ya'ud istiqmalan. Adapun yang katanya tidak yang di sana dalnya tidak ditasdid itu jarang sekali, tidak sekarang. Walam ya'ud istiqmalan, dan tidak pernah digunakan katanya. Qalu wa hadful wawi dalilun ana annahu wawiyun. Adapun pembuangan wawu itu bukti bahwasanya bina ini adalah bina misal
misal wawi. Jawabun an su'alin muqaddar. Ini adalah jawaban dari soal yang dikira-kirakan. Takdiruhu idza lam yastakmalil arab al-madi yada'u wa yadaru. Wa kaifa ya'lam annahuma wawiyani aw ya'iyani. Ketika di sana pada fi'il madinya tidak dilakukan oleh dalam fi'il madinya tidak dilakukan oleh orang Arab. Terus bagaimana itu bisa diketahui bahwasanya dia adalah bina misal wawi? Bagaimana caranya? Li'annahu wawiyatuhu turab bil ma. Padahal kewawuannya atau wujud wawunya tersebut bisa diketahui dengan fi'il madi wasmul fa dan isim fa'ilnya dan yang lain-lainnya. Falima lam tastakmil hadhihi fa bi ayyi syai'in turab wawiyatuhu. Kenapa kok tidak digunakan? Terus dengan cara apa wawunya tersebut bisa diketahui? Terus jawabannya seperti apa? Qulna hadful fa dalilun ala annal mahdhuf waw. Pembuangan fa itu bukti bahwasanya yang dibuang itu waw. Lianna qad alimna, bahwasanya kita sudah mengetahui anna fa'uhu la tuhdab illa idza kana wawan. Karena kita sudah mengetahui bahwasanya fa-nya itu tidak bisa dibuang kecuali dia berupa wawu. Fa idza khudifa fa'uhu alimna annahuma wawiyani. Ketika fa-nya tersebut dibuang, maka kita mengetahui bahwasanya yang dibuang adalah wawu. Karena yang bisa dibuang itu ketika bina misal wawi, yang di sana ketika terkena kaidah ketika dia jatuh di antara harokat fathah dan harokat dhammah. Katanya di sini, makanya ini bisa diketahui karena apa? Ya, yang salah satu-satunya yang bisa dibuang, fa fi'il yang bisa dibuang itu hanya wawu. Pada contoh yada'u dengan yadaru, ternyata di sana yang dibuang itu adalah fa fi'ilnya. Sedangkan fa fi'il yang bisa dibuang itu ketika dia berupa wawu. Dengan adanya seperti ini, maka bisa diidentifikasi bahwasanya yang terbuang adalah wawu. Tapi ya seperti inilah masalah di dalam sorof itu selamanya akan seperti ini. Pembahasan itu ya ada saja yang dibahas. Dari segi lafaz madinya lah tidak berlaku, tidak pernah digunakan oleh orang Arab. Pada lafaz wada'a tidak pernah digunakan katanya. Lafaz wadaro juga tidak pernah digunakan. Memang pada kenyataannya dalam karangan tulisan manapun kalau kita baca kitab-kitab itu memang belum pernah menemukan istilahnya madi dari lafaz wada'a ataupun lafaz wadaro. Tapi dalam masalah fi'il mudhari'nya sering ditemu la tada dzamban, masalah la tadarni fardan, masalah seperti itu. La tadar, nah lafaz dari lafaz wadaro. Tapi penggunaan selain itu ternyata kita jarang sekali menemukan. Bahkan ya kalaupun kamu buka kitab banyak, bahkan kamu baru sadar kalau ada penyebutan seperti ini. Baru kita sadar, oh iya ya, bahwasanya lafaz wada'a itu jarang sekali digunakan. Kalau ada lafaz da'a, berarti itu bukan dari wada'a, tapi da'a yang di sana dal ain ya, itu yang di sana da'a. Kalau wada'a itu tidak ada. Terus ada muhadbifa ilmisal allati hiya ya. Tidak boleh tidak membuang fa misal yang di sana berupa ya. Berarti kita baru selesai membahas tentang misal wawi. Sekarang kita baru membahas tentang yang di sana misal ya. Tidak membuang fa misal yang di sana berupa ya. Qala, dia mengatakan wa ammal ya'u fatasbutu ala kulli halin. Adapun ya maka dia akan konsisten dalam keadaan apapun. Nahwu ya munayai munu ya isayai asu ya saroyai siru. Ya tetap konsisten, tidak akan pernah dibuang. Aku loh. Makanya
kaidah yang di depan ini, yang di sana pada lafaz yada'u dan yadiru itu bisa mengidentifikasi bahwasanya yang dibuang adalah wawu. Karena apa? Yang bisa dibuang, fi'il yang bisa dibuang itu kalau berupa wawu. Selain wawu tidak boleh dibuang, maka bisa diidentifikasi. Aku loh. Wa amal ya'u fatas butuh fi mutasarrifati al-fi'liyah wal ismiyah. Adapun ya itu akan tetap konsisten dalam tasrifan fi'il dan isim. Sawa'un kana aina fi'lihi maftuhan aw madmuman aw maksuran, baik di sana ain fi'ilnya dibaca fathah, kasrah ataupun dhammah. Seperti contoh ya munayai munu ya isayai asu ya saroyai yasiru. Li annal hazfa lin tahfif, karena pembuangan adalah untuk beta wahiyah khafifah di nafsiha, sedangkan dia dengan sendirinya sudah ri. Wa wuqu'iha bainahuma la yastalzamu as-saql, sedangkan dia terjadi berposisinya dia di antara fathah dan dom dan kasrah tidak menuntut jadinya berat, li anna bainahuma min jinsiyah, karena di antara keduanya ada kesamaan. Fala yahtaj ila takhfif, maka sudah tidak membutuhkan pada takhfif lagi, sudah ringan dari sononya katanya, tidak perlu diringankan lagi. Qalbul fa'il misal ya'i wawan, mengganti fa'nya misal ya'i menjadi wawu. Nah ini kadang ya itu bisa diganti menjadi wawu. Kapan ya? Nanti kita bahas. Qala, beliau mengatakan, tapi wawu fa'nya misal yang berupa ya itu bisa diganti wawu, yaitu beliau mengatakan qala wa taqulu fi af'al min al-ya'i. Adapun pada wazan af'ala yang mengikuti pada wazan misal ya'i yang mengikuti wazan af'ala, maka nanti di sana menuntut ya-nya diganti menjadi seperti contoh lafaz yasaro. Yasaro itu kan di sana sulasi mujar. Ketika sulasi mujarrad yasaro kamu ikutkan wazan af'ala menjadi aisaro. Pada mudhoreknya menjadi yusiru. Di sanalah wawu menjadi ya menjadi wawu. Gampang kan? Gampang, tinggal kita perhatikan aja di contoh-contohnya. Aisaro yusiru fahuwa musirun. Taklibul ya. Tuklabu al ya'u wawan. Lisukuniha wan dimami ma qablaha. Wawu ya-nya diganti menjadi wawu karena dia dibaca sukun dan sebelumnya dibaca dhammah. Ini menjadi kaidah coba dibuka kaidahnya kalau nggak salah yang nomor 8 atau nomor 9. Itu kaidah iklal, bahwasanya ketika ada ya mati dan sebelumnya berharokat dhammah, maka ya diganti menjadi wawu. Aku loh. Idza naqala al-mu'tal al-mu'talil fa'al ya'i ila babi ibtial. Idza nukila al-mu'talil fa'al ya'i ila babil if'al. Ketika mu'tal fa yang mau misal ya'i diikutkan atau dipindah ke wazan if'al, kulibat al-ya'u wawan, maka ya-nya diganti menjadi wawu. Di mana saja? Fil mudhari. Satu, di dalam fi'il mudhari'nya. Wasmil fa'il, dan dua di dalam isim fa'ilnya. Fatakulu fi af'ala al-ma'khud minal ya'i aisara bi isbatil ya yusiru bahwa musirun. Jadi aisara yusiru isarun isarun bahwa musirun wadaka isarun biqalbil ya wawan lisukuniha wan dimami ma qablaha fil mudhari wasmil fa'il. Qalbu fa'il iftial al misal ta summa idghamha, mengganti fa'nya lafaz iftial yang misal menjadi ta kemudian diidghamkan. Ini yang misal ini yang di sana misal itu yang huruf awalnya berupa ilat, huruf ilat, terus ketika diikutkan wazan ifta'ala akhirnya fa fi'ilnya tersebut yang berupa huruf misal tersebut diganti menjadi ta kemudian diidghamkan. Nanti akan banyak seperti contoh wasola ketika diikutkan wazan ifta'ala menjadi iwta sola. Wa ada ketika diikutkan wazan ifta'ala menjadi iwta aja. Yasaro ketika diikutkan wazan ifta'ala menjadi itasaro. Semuanya seperti itu, mudah sekali. Nah, itu kan berupa huruf yang di sana
huruf awalnya atau fa fiilnya berupa huruf misal, yaitu misal atau bina misal ya. Bina misal ketika diikutkan wazan iftial itu taknya diganti fa huruf ilatnya diganti menjadi ta. Ya seperti contoh iutasola menjadi tasola. Wa ada iuta ada menjadi itasaro menjadi tasaro dan seterusnya. Wa fi ta'ala minhum tuqlabani ta'an wa tudqamani fit adapun pada wazan ifta'ala dari kedua bina misal tersebut yaitu misal wawi dan misal ya'i, keduanya diganti menjadi ta. Wa tudqamani fit ta, kemudian keduanya diidghamkan ke dalam ta. Seperti contoh i'tadda ya'taddu wa huwa mu'tad wa huwa muta'addin. Ittasara yattasiru fa huwa muttasirun. Wa yuqal ita'ada ya ta'idu fa huwa muta'idun. Itasara ya tasiru fa huwa mutasirun. Wa hakadha makan mutasarun. Dan juga isi makannya yaitu mutasarun. Wa hukmu wadda yawaddu ka hukmi adda ya'addu. Adapun hukumnya wadda yawaddu sama seperti adda ya'addu. Wa taqulu idat ka. Maka dari salam fi'il amarnya diucapkan lafaz idat seperti lafaz idat. Aqulu idza nukila al-mu'tal al-fa'i. Idza naqala al-mu'tal al-fa'i al-wawi al-wal ya'i. Ketika lafaz mu'tal fa yang berupa wawu atau ya dipindah kemana? Ila babil iftial, mengikuti wazan iftial. Apa yang dilakukan? Yajuzu ayyataqallaba al-wawu, maka boleh untuk mengganti wawu wal ya'u menjadi apa? Ta'an. Fil madi wal mudhari, dalam fi'il madi dan mudhari'nya asmil fa'ilna. Waktu dughamu at-ta fi ta'i iftial, kemudian taknya nanti diidghamkan pada taknya lafaz iftial. Fataqulu fi ifta'ala al-ma'hud minal wawi, yaitu itta'ada yang mana asalnya adalah ta'ada, yattaidu yang mana asalnya adalah lafaz yau taidu, muta'idun yang mana asalnya adalah muta'idun yang mana asalnya adalah muta'idun. Wa taqulu fi ta'ala al-ma'khud minal ya'i, sedangkan yang dari bina juga misalnya yaitu ittasara yattasiru bahwa muttasirun yang mana asalnya adalah itasaro ya'i tasiru bahwa muttasirun. Kulibatil wawu wal ya'u ta'an, wawu dan ya tersebut diganti menjadi ta. Alasannya apa? Liqurbi makhrajihima minal makhraj karena makhraj keduanya berdekatan dengan makhrajnya ta wawu ya semuanya berdekatan. Wa udghimatit ta fit ta'il iftial, kemudian taknya tersebut diidghamkan pada taknya lafaz iftial. Wa makila kulibatil wawu ya'an wal ya'u ta'an mazifun nikasratit taghyir. Adapun ada yang mengatakan bahwasanya wawu diganti ya diganti menjadi ta, ini terlalu banyak perubahan, terlalu bertele-tele. Wa yuqalu fi lughatil Hijaz, dalam masalah lughat Hijaz nanti ada pengucapan sendiri. Pada contoh ita'ada ya ta'idu fawamu taidun wa itasaro ya tasiru fawamu tasirun biqal bil wawu wal ya bi jinsi harakati ma qablaha, dengan mengganti wawu dan ya dengan jenis harokat huruf sebelumnya. Fatuklabu al wawu ya'an, kemudian wawu diganti menjadi ya ining kasaroma qablaha ketika jika huruf sebelumnya berharokat kasrah. Wal ya'u wawan inin dhamma ma qablaha ketika huruf sebelumnya dibaca dhamma, dan ya diganti wawu ketika huruf sebelumnya dibaca dhamma. Wa huma bil alif inin fataha ma qablahuma, dan keduanya diganti menjadi alif ketika sebelum keduanya berharokat fathah. Wattasara lazimun,
Sedangkan lafaz ittasara itu fi'il lazim. Fala yaji'u minhu ismul maf'ul, maka dia tidak mempunyai isim maf'ul. Bal yaji'u minhu ismul makan wazza, akan tetapi dia mempunyai isim zaman dan isim ala wazni ismul maf, yang di sana sesuai dengan isim maf'ul maf'ulnya. Wal masdar mim, dan juga masdar mimnya juga sama, yaitu mempunyai wazan yang sama seperti isim maf'ul. Kama asyara ilaihi al-musannif fi qouli wa hadza makanu muttasarun bi, dan inilah makan isim makannya muttasarun, asluhu mutasarun bi. Kulibatil ya wawan, wawunya diganti menjadi yaknya diganti menjadi wawu li sukuniha wan bima mima qabla. Ini sudah kaidah dimanapun ya seperti itu. Wa hukmu wadda yawaddu ka hukmi ad-dayatu. Adapun masalah hukum wadda yawaddu itu sama seperti ad-dayatu. Ai hukmul misal al-mudha'af nahu wadda yawaddu ka hukmil mudha'af as-sahih nahu ad-dayatu. Fi wujubil idgham wa tinai, dalam segi wajib diidghamkan dan tidak boleh diidghamkan, dan jawaz diidgham seperti yang kita bahas tadi loh di awal-awal dalam masalah yang di sana wujubul idgham, wujubul istina, wujubul jawaz. Wa taqulu fil amr minhu idat, dalam wadda amarnya menjadi idat, sama seperti lafaz i'dad. Wa idat amrun min taudadu, sedangkan lafaz idat amarnya dari lafaz taudadu. Cara membuat fi'il amar tetap seperti kaidah yang kemarin, diambil dari fi'il mudhari, dibuang huruf mudhari'ahnya. Kalau di sana setelahnya berupa huruf yang mati didatangkan hamzah wasol, ya sudah seperti itu. Kalau setelahnya berupa huruf yang berharokat, maka dibiarkan sebagaimana artinya. Setelah itu ya huruf akhirnya dibaca sukun. Kalau masih ingat tentang kaidah yang di depan, insya Allah ke belakang terus berjalan mengalir. Tapi kalau sudah lupa, ya wallahu a'lam. Hudifa minhu harful mudhara'ah wa zidat fi awwali hamzatul wasli maksura wa hudifati harakatil as-saniyah lil jasmi fasara iudat. Karena ini menjadi kaidah, kalau iudat seperti ini, ketika ada wawu yang mati dan sebelumnya berharokat kasrah, kaidahnya apa? Wawu diganti menjadi ya, itu tetap seperti itu selamanya. Kulibat al wawu ya an sukuniha wan isari ma qablaha fasara idat ka'don. Lanjut kan? Sayanya yang capek rasanya. Sudah sampai sini aja ya. Yang nanti lanjut dalam pertemuannya. Saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau yang ada masih muskilah bisa didiskusikan. Ya, tidak usah sungkan-sungkan, kita sama-sama belajar. Saya masih masih ruwet dalam masalah pembahasan ini bagaimana sih uraiannya ya, nanti kalau bisa saya uraikan nanti kalau mau tanya silahkan tanya, atau tidak berani tanya di sini ya boleh ditanya lewat SMS lewat Japri. Saya rasa cukup sekian pertemuan yang kali ini. Insya Allah ini bisa gak sekali pertemuan lagi? Tapi kalau 2 kali bisa ya? 2 kali bisa insya Allah. Insya Allah 2 kali pertemuan kita insya Allah selesai. Mudah-mudahan bisa cepat selesai dan bisa gantilah kalau ingin ganti materi yang lain supaya tambah maklumat. Kalau ini sudah menjadi maklumat awal, nanti maklumat berikutnya akan tambah. Jadi cukup sekian, saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.